problem utama yang namanya macet. Blueprint-nya sudah ada. Yang diperlukan adalah kerjakan di lapangan. Kemudian lapangannya dikontrol secara ketat sehingga setiap proyek itu berjalan dan kalau ada masalah itu segera diselesaikan di lapangan. Punya rumah di Bekasi, di Tangerang, kesininya berbondong-bondong naik mobil. 2 juta mobil, 1 juta mobil setiap hari masuk. Hasilnya macet. Tapi yang lain-lain public transportation mestinya bisa disiapkan. Kenapa sekarang orang nggak mau naik transportasi umum? Bisa dilihat tadi pertumbuhan kendaraan. Kalau nggak segera darurat itu diselesaikan, ya terus-menerus kita akan menjadi seperti ini. Tram dengan sistem rail bus, kemudian monorail jadi, sapinya jadi. Orang akan males lah pakai mobil. Perlu adanya kantor bersama yang namanya Land Transportation Authority. Ada otoritas yang jelas. Di kantor itu ada pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan pemerintah di sekitar Jakarta. Mereka berbicara bersama dan mencarikan solusi bersama untuk hal-hal yang berkaitan dengan transportasi. Saya kira Land Transportation Authority ini penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyajikan dokumentasi atau dokumenter awal mula Pak Prabowo memboyong Pak Jokowi ke Jakarta hingga terpilih jadi Presiden RI, guys. Ini sangat langka momen, masih muda, guys. Ini menjelang lengsernya Pak Jokowi di 20 Oktober kita saksikan, guys. Sepedaan, guys. Kita juga ada biar bersih, biar sehat, banjir. biar nggak ada banjir. Iya, biar nggak ada banjir. Digunain sama warga sini buat apa kira-kira? Buat angkat. Hati-hati, tidak saya. Si muda ini, guys. Kita pesankan mereka kalau jadi pemimpin, nanti jadi gubernur dan wagub tidak boleh korupsi. Tidak boleh mencuri dari rakyat, mencuri uang rakyat, tidak boleh akal-akalan, tidak boleh main markup proyek dan sebagainya. Ya. Tidak boleh menguntungkan hanya keluarganya saja. Ini yang kita tuntut karena rakyat itu yang tuntutan rakyat kepada kami. Dan kalau mereka ternyata korupsi, ya kita konsekuen, kita yang akan pertama memimpin demo untuk turunkan mereka. Kenapa, Pak? Maksudnya apa alasannya? Apakah memang takut Karena kita yakin mereka tidak akan lakukan. Ya, kita yakin dua orang ini adalah orang-orang baik, punya integritas, punya track record yang baik, pengalaman sebagai wali kota dan bupati, 2 periode dengan bersih, ya alhamdulillah kita percaya. Jadi ini hanya suatu dorongan semangat, kira-kira begitu. Bisa nama wali kota Solo Jokowi Widodo Sebelumnya mari kita saksikan dengan cerita yang editorial Solik mobil dinas Jokowi. Bersama Pak Ahok. Salah satu pasangan calon yang minimalis berkasnya masih sedikit. Hidup ini kan ada yang mengatur. Kadang-kadang kita diberi sebuah tugas yang sebelumnya kita tidak duga. Saya dulu punya ajudan, saya akan kurus. Ajudan saya ini tinggi, besar, karena ajudan kan harus seperti itu. Tapi masalahnya, setiap ada tamu itu yang disalami dia terus itu. Nggak pernah nyalami tamu, nggak pernah nyalami saya, karena saya nggak punya potongan jadi wali kota mungkin. Dan itu salah satu yang saya alami. Dari tukang kayu menjadi wali kota.
Saya biasanya sampaikan itu kecelakaan, itu bukan cita-cita. Saya juga ada perhatian terhadap perkembangan di Solo. Terakhir ini kan nama Pak Jokowi sebagai wali kota Solo kan cukup fenomenal ya, cukup membawa satu yang berbeda ya, sehingga menarik perhatian kami. Saya kira masyarakat juga bisa menerima ya, tetapi kalau kita dilihat masyarakat ini punya kepentingan, ini cari enaknya sendiri akan berbeda. Beri salaman. Nggak boleh. Nggak boleh. Pengen salim, Pak ya, pengen salim. Iya. Kalau untuk Pak Jokowi semuanya oke lah ya untuk masyarakat Solo. Ya kita berdoa mudah-mudahan beliau terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kita selalu berdoa dan berdoa. Semua masyarakat, semua komunitas yang ada di Solo ini berdoa untuk Pak Jokowi. Mudah-mudahan juga Jakarta nanti kalau dipimpin oleh Pak Jokowi menjadi sejahtera, menjadi semuanya lancar lah. Tetapi selama 5 tahun saya di Solo dengan uang 3,5 triliun bisa saya bangun separuh dari jumlah pasar tradisional yang ada di kota Solo. Yang diperlukan adalah sekarang ini adalah memutuskan, segera memutuskan. Saatnya masyarakat Jakarta menentukan sikap yang tegas, memilih pemimpin baru untuk Jakarta. Ada problem utama yang namanya macet. Blueprint-nya sudah ada. Yang diperlukan adalah kerjakan di lapangan. Kemudian lapangannya dikontrol secara ketat sehingga setiap proyek itu berjalan dan kalau ada masalah itu segera diselesaikan di lapangan. Punya rumah di Bekasi, di Tangerang, kesininya berbondong-bondong naik mobil. 2 juta mobil, 1 juta mobil setiap hari masuk, hasilnya macet. Tapi yang lain-lain public transportation mestinya bisa disiapkan. Kenapa sekarang orang nggak mau naik transportasi umum? Bisa dilihat tadi pertumbuhan kendaraan. Kalau nggak segera darurat itu diselesaikan, ya terus-menerus kita akan menjadi seperti ini. Tram dengan sistem rel bus, kemudian monorail jadi, sapinya jadi. Orang akan males lah pakai mobil. Perlu adanya kantor bersama yang namanya Land Transportation Authority. Ada otoritas yang jelas. Di kantor itu ada pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan pemerintah di sekitar Jakarta. Mereka berbicara bersama dan mencarikan solusi bersama untuk hal-hal yang berkaitan dengan transportasi. Saya kira Land Transportation Authority ini penting sekali. Apakah transportasi saya jaga? Setiap Jumat, di mana kita dengan seluruh kepala dinas, badan, kantor ini pergi ke kampung-kampung, pergi ke tempat yang punya masalah, juga pergi ke kegiatan dan program. Sepeda jalan-jalan Pak Jokowi. Nah ini kemarin kan sudah ketutupan itu. Nah, peralatan dan saluran dari sana itu tidak bisa masuk, jadi siap dan pasti banjir. Dan nanti kita keduk mulai dari sana sampai ke bawah. Masyarakat harus tahu bahwa Jakarta ini 40% wilayahnya adalah wilayah di tempat yang cekung. Yang ini sangat rawan terkena banjir. Tapi titik-titik banjir di Jakarta ini masih lebih dari 50. Ya, data yang ada di saya kalau nggak keliru 51 titik. Dan ingat 2007 itu ada 48 yang tewas dengan kerugian yang tidak sedikit. 4,3 triliun. Ya harapannya dirubah aja kota Jakarta biar jangan kebanjiran. Iya itu dia di belakangnya kali. Belusukan.
Kalau umpamanya lurah perhatikan penguasa, nggak mungkin ada warga yang masuk dengan dana penguasa itu aja. Selamat datang Pak di wilayah Menles, banjir. Kita lawan banjir. Banjir di Jakarta ini kan tidak melulu airnya dari Jakarta, tetapi juga dari atas, dari Bogor dan daerah-daerah yang lain. Inilah yang di sana juga perlu kita keluar anggaran untuk di sana. Dibuat situ, ada anggaran untuk sumur resapan dan daerah-daerah tangkapan air itu perlu lebih dihijaukan. Saya kira memang ini kewajiban kita, karena mau tidak mau nanti akan berpengaruh kepada Jakarta. Kemudian daerah yang cekung, yang ini ada kurang lebih 40% di Jakarta, diapakan? Ya dipompa, naikkan pompa ke sungai atau naikkan pompa ke laut. Tetapi yang namanya banjir tentu saja bisa diselesaikan dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, mestinya ada yang namanya situ. Jadi 13 sungai yang meluncur ke Jakarta ini bisa sebagian airnya dibelokkan ke situ. Tapi yang paling penting yang saya lihat di lapangan juga drainasenya. Drainasenya itu tidak pernah dibersihkan, dikeruk. Sehingga dari gorong-gorong yang ada, misalnya gorong-gorongnya 1 meter, itu 60-70 cm sudah terisi oleh sedimen. Jadi yang terpakai hanya 30%. Ya air mau masuk kemana? Saya Yuni. Ya, seneng nggak Bu dikasih perahu ini? Seneng banget. Biar bagus di kalinya, biar enggak Biar bersih, sehat, banjir. Biar nggak ada banjir. Itu Iya, biar nggak ada banjir. Digunain sama warga sini buat apa sih kira-kira? Buat ngangkut-ngangkut sampah. Buat bersihin kali. Iya, bersihin kali. Saya sampaikan, pemerintah DKI punya uang 140 triliun satu periode gubernur, sehingga bisa beli tanahnya, beli saja, dibeli buat embung, beli buat embung. Padahal anggaran kita ada 140 triliun selama satu periode gubernur selama 5 tahun. Itu duit yang tidak kecil, itu duit besar sekali. Tapi kalau penggunaannya tidak betul, pemakaiannya tidak benar, tidak tepat sasarannya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, masih ada 51 titik banjir. Pak, kenapa milihnya Pak Ahok, Pak? Dari calon-calon yang dia yang paling muda. Orang yang bisa merubah itu yang muda. Ada berpengalaman nggak Pak? Kuningan ini kan banyak kantor Sudirman banyak kantor, di Tamrin banyak kantor. Mestinya di dekat itu tuh harus ada apartemen sedang atau rusun sedang yang harganya sedang dan harganya murah untuk karyawan. Ruang terbuka hijau juga sama. Kita ini sangat kurang sekali. Idealnya harusnya 500. Tapi yang kita punya hanya 80 taman. Terus nanti sisanya dari mana? Ya sekarang beli tanah. Buat taman. Waktu saya masih SD, saya ingat itu. Jadi
Kami punya tempat tinggal memang di bantaran sungai, di dekat sungai, kemudian digusur tahun 70-an itu. 70-an, lama. Tidak mendapatkan ganti rugi, hanya mendapatkan tanah juga di bantaran lagi, tetapi di tempat yang lain. Dan itu sangat membekas di ingatan saya, bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Tergusur sangat sakit sekali. Ingat ya, di Undang-Undang Dasar 45 kita, jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Ini kekeliruan. Satpol dibentuk malah mukuli rakyat seperti keliru. Keliru. Itu sudah melanggar undang-undang kalau saya. Jangan digusur. Ante. Kita mau mencari. Gitu aja. Saya kira kalau yang namanya nanti Satpol PP masih menggusur, pakai pentungan mengejar-ejar PKL pedagang kemana-mana, fungsinya akan menjadi lain. Saya kira perombakan itulah yang ingin kita inspirasikan agar bisa dicontoh oleh daerah-daerah yang lain. Sebuah Satpol PP yang melayani, Satpol PP yang mengayomi, tetapi juga Satpol PP yang disegani. Ini kepala Satpol PP saya 7 tahun yang lalu, tapi pas kumisnya nggak ada. Kalau pas ada serem sekali, serem betul. Ini tinggi, besar, dan gede sekali. Saya jengkel, masa kepala Satpol PP harus seperti ini. Langsung saya ganti dengan, nah ini. Itu yang di tengah itu kepala Satpolnya yang di tengah itu. Satpol PP-nya yang ini, yang lucu-lucu itu. Apa, gebuk-gebukan kita kalah dong. Saya ngomong ada ilmu yang namanya intervensi sosial. Tapi kalau intervensi tadi sebenarnya di belakang meja sih. Tidak tangan ya dapat sesuatu. Saya juga pernah mendapat semuanya saya dedikasikan. Biasanya tapi pasti saya beri. Hati-hati. Juga saya tangan sambil tangan. Ini. SIUP, TDP, IMB semuanya ada 21 perizinan. Saya alami dulu 23 tahun yang lalu. Minta izin. Jadinya 8 bulan. 6 bulan, 4 bulan nggak jelas ya. Zamannya seperti ini nggak musim lah ya. Izin masih ditulis pakai tangan. 6 bulan, 8 bulan sudah lupakan. Jangan sampai masyarakat itu baru akan memulai sebuah usaha, cari SIUP dan TDP sudah kesulitan atau dibebani dengan ongkos yang tinggi. Tapi menurut saya itu bisa terselesaikan kalau ada sistem. Nanti akan ada SK Gubernur yang memberikan izin gratis SIUP dan TDP untuk usaha-usaha kecil, pedagang kaki lima, usaha-usaha rumah tangga dan usaha-usaha mikro. Sehingga yang namanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu betul-betul nyata dan real. Kalau pelayanan perizinan itu baik, investasi akan datang, lapangan pekerjaan akan terbuka. Bahwa nanti saya harus bisa bikin ini. Di waktu kecil saya hanya bermimpi, cita-cita pengen jadi tukang kayu. Dan sudah terlaksana, saya jadi eksportir produk-produk kayu. Ya sudah, ya itu sudah saya syukuri. Kalau Tuhan menggariskan yang lain, ya harus saya jalani karena hidup ini kan ada yang mengatur. Nggak bisa kita minta-minta yang enak-enak. Kadang-kadang kita diberi sebuah tugas yang atau pekerjaan yang sebelumnya kita tidak duga. Kan pengen kenal, katanya ada. Kenalin dong Pak warganya calon gitu. Tambahin modal ke pedagang. Jangan dipantau doang. Modalnya Modalnya Pak yang banyak. Relokasi
PKL, pasar Klidian yang ada di Banjarsari menuju ke pasar Semanggi. Ini sudah kita lakukan dan ini sangat diapresiasi baik oleh provinsi, baik oleh pemerintah. Penataan PKL di mana juga sudah kita lakukan. Solo. Mungkin nanti akan kita lanjutkan penataan PKL ini di tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang lain. Penting sekali bahwa kota ini harus menjadi sebuah kota yang tertata, menjadi sebuah kota yang tertib. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akan saya pindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru namanya Semanggi. Mereka diam semuanya. Artinya setuju ya? Iya Pak. Oke. Kenapa setuju? Karena sudah makan siang, makan malam 54 kali. Saya siapin 45 truk, mereka bongkarin sendiri, naikkan truk sendiri, pindah ke tempat yang baru. Ini pindahnya. Dan saya pindahkan dengan kirap prajurit keraton. Setiap saya masuk kantor pagi, sudah ada 30-40 warga yang menunggu di kantor. Ada anaknya yang sakit, nggak bisa masuk rumah sakit. Ada yang bapaknya sudah di rumah sakit tapi nggak bisa membawa pulang. Dan kejadian itu hampir setiap hari ada. Sehingga muncullah sistem kartu sehat. Dan sekarang karena masyarakat sudah pegang kartu itu, sudah 5 tahun ini saya sudah tidak pernah didatangi warga untuk masalah kesehatan. Artinya sistem itu berjalan. Oke. Saya Sambudi, saya prihatin terhadap nelayan-nelayan yang ada di Kerincing khususnya, karena satu permasalahan sudah disebabkan adalah limbah. Kemudian kedua adalah permasalahan kesehatan nelayan, juga pendidikan anak nelayan. Itu yang terpenting. Hingga sebelum ini masuk ke rumah sakit, kita sudah kewalahan dulu di dalam pengurusan itu. Itu menyebabkan anak-anak nelayan tidak bisa mengurus kesehatannya. Apa yang tadi disampaikan yang pertama mungkin kesehatan terlebih dahulu. Hanya ini, kartu Jakarta Sehat seperti ini. Ini penting sekali, jadi tidak perlu pakai diskretik. Ini nanti akan diberikan kepada seluruh warga, baik anak-anak, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya dipegang, harus pegang ini. Saya akan tanya ke lapangan, saya akan tanya yang banyak masalah, banyak persoalan dan problem, sehingga bisa menjadi kartu, namanya kartu Jakarta Sehat, seperti ini. Dengan anggaran APBD di Jakarta setahun itu kira-kira 600 miliar untuk anggaran kesehatan. Mestinya rampung semua. Jadi masalah rakyat yang sakit, masyarakat yang sakit itu tidak usah ngurus SKTM ke RT, ke RW, ke lurah. Biasanya gue golput, mungkin sekarang gue pilih yang kotak-kotak. Harus berbeda gitu. Ini saya kira dari atas. Ternyata sekarang menjadi persona branding saya, menjadi citra bahwa Jokowi itu identik dengan baju kotak-kotak. Kalau pas saya di Jakarta saya nggak pakai baju ini, saya di pasar di terminal nggak ada yang tahu. Tetapi begitu saya pakai ini, Pak Jokowi, minta foto semuanya. Sehingga waktu memilih baju ini pun juga saya ingin memilih yang keluar pakem, yang keluar dari mainstream, yang out of the box, ya ketemu ini baju kotak-kotak ini, warna-warni, ini menunjukkan warna-warni Jakarta mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan kotanya, yaitu Jakarta yang baru. Juga ada yang namanya kartu Jakarta Pintar seperti ini. Nanti ini anak-anak kita yang akan pegang ini. Terutama yang tidak mampu sekolah di negeri maupun swasta. Masalah pendidikan juga sama.
pendidikan nanti juga akan ada pembagian seperti itu, tapi untuk anak-anak di sini ada foto anak, ada ini sistem yang sudah kita siapkan dan ini sudah kita terapkan, ini bukan janji, ini sudah di sini. Yang pegang platinum nantinya akan dapat seragam, sepatu, buku dan biaya-biaya yang diperlukan. Karena apa? Saya lihat di kampung nelayan di Jakarta Utara banyak yang hanya setengah SD saja tidak lulus, banyak SMP juga banyak yang tidak lulus. Inilah fakta yang harus kita sampaikan dan tentu saja itu harus dicarikan jalan keluar. Kehilangan ya, tidak seperti besok yang akan datang kan, tidak mungkin seperti Pak Jokowi. Mata kota Solo aja udah bagus kok, tapi kan pindah ke Jakarta ya apa boleh buat tugasnya Pak Jokowi, tugas ngabdi negara kan apa boleh buat, kita dukung gitu. Oke guys, alhamdulillahirabbil alamin, itu tadi dokumentasi Pak Prabowo awal mula membangun Jakarta, atau yang membawa juga Pak Prabowo, dan diceritakan dalam video itu tata cara, sedikit cuplikan tata cara pembangunan dan juga kepuasan masyarakat Solo, dan juga ada kepuasan masyarakat Jakarta, ada kartu sekolah pintar, ada juga kartu Jakarta Sehat ya guys, lupa saya. Dan itulah awal mula dan kini menjadi presiden Indonesia sampai 10 tahun atau 2 periode, dan kita tidak mengelakkan jasa-jasa Pak Jokowi yang sudah ikut membangun atau sudah berusaha mensejahterakan rakyat Indonesia dengan segala kemampuan dan usahanya untuk Indonesia. Semoga dengan tayangan tadi bisa menambah wawasan dan mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia guys. Channel edukasi masyarakat Gambas RJ. Oke.